Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa lagi pada malam hari ini di dalam doa Rabu. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, Mazmur 27 ayat 4 berbunyi demikian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, keberadaan kita hari ini kita boleh sampai di tahun 2021. Dan kemudian perjalanan kita di tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, kita membutuhkan kemurahan Tuhan. Biarlah kemurahan Tuhan menghiasi kehidupan kita. Kemurahan Tuhan memenuhi kehidupan kita. Anugerah demi anugerah Tuhan kiranya menyertai setiap langkah kita. Dan bukankah sampai hari ini keberadaan kita sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita memuji Tuhan lewat pujian berkat kemurahan-Mu. Tuhan menghiasi kehidupanku, kehidupan ibu bapa, saudara-saudara dengan kemurahan-Nya. Dia merancangkan masa depan kita penuh dengan harapan. Mari kita pujikan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita pujikan pujian ini. Kita mengatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang baik, kami hidup
kami ada, semua yang kami miliki, semua karena kemurahan Tuhan, karena berkat Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi kami di luar dugaan kami, di luar kalkulasi kami, melampaui apa yang bisa kami pikirkan. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, memelihara kami sedemikian rupa indahnya. Dan kami mau bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Karena itu Tuhan, biarlah ibadah malam hari ini, persekutuan doa, betul-betul persekutuan kami dengan Engkau. Kami memuji, memuliakan, membaca firman, menaikkan doa. Kami menikmati kehadiran-Mu. Dari awal sampai dengan selesai, kiranya Tuhan yang pimpin. Tuhan, terima kasih, pimpinlah ibadah kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, tidak jarang kita berpikir atau kita terjebak di dalam keinginan-keinginan materialistis. Kita ingin punya banyak uang, kita ingin punya banyak harta, kita ingin punya banyak materi yang bagi kita itu bisa memuaskan kehidupan kita. Tapi tidak jarang pula kita menemukan orang-orang yang sudah memiliki semua itu, tetapi kehidupannya kosong, penuh dengan kesunyian. Karena memang di dalam hati manusia ada satu tempat yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun. Dan tempat itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Bapak Gereja Agustinus yang sudah mengejar kehidupan hedonis, dia hidup bebas secara seksual di mana-mana, bahkan dia memiliki anak di luar pernikahan. Dia sudah mendapat semua itu, tapi kemudian dia berkata bahwa Tuhan menciptakan hati kita. Dan di dalam hati kita ada satu ruang di mana hanya bisa Tuhan yang isi. Tidak bisa diisi oleh apapun. Oleh apapun selain Tuhan. Karena itu saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita menyanyikan sebuah pujian lama yang dibawakan oleh Dewi Guna. Mengenai Tuhan adalah bagian yang terindah di dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan pujian ini. Pernah ku merasa, pernah ku merasa menginginkan semua, menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati. Dari awal kita pujikan pujian. Ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati. Hingga suatu masa, ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku.
bagian yang terindah. Mari kita kembali pujikan pujian ini. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku tanpa kau di sana penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Namun masih saja tidak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati ini. Saudaraku, larik dari beberapa lirik lagu ini begitu betul-betul menyentuh kita dan menyadarkan kita atau bahkan mengingatkan kita bahwa kalau bukan Tuhan yang mengisi kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak ada artinya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Di dalam persiapan firman Tuhan, mari kita memuji pujian Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Kami boleh hidup dalam jalan-Mu dan semua rencana-Mu bagi kami digenapi. Mari kita pujikan pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib
setiamu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita pujikan pujian ini. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. mulialah namamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, agunglah karyamu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca, kemudian kita merenungkannya. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa, kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Engkau. Bapa, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah dan tolonglah kami, sehingga apa yang kami baca, firman yang kami renungkan mengubah kehidupan kami, membuat kami seperti Engkau, membuat kami seperti Kristus yang hidupnya berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang berkekurangan dan berdosa. Tolonglah dia dan layakkanlah dia. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-26 saja. Sebenarnya ayat 26 saja. Tetapi saya mengajak kita untuk membaca beberapa ayat dari pasal 2 ayat 14 sampai dengan 26. Ada beberapa ayat yang akan menjadi sorotan supaya kita tidak kehilangan konteks teks Alkitab yang sedang kita baca ya. Saya akan membacakan beberapa ayat, Bapak Ibu bisa mengikuti di Alkitab masing-masing. Yakobus pasal 2, saya akan membacakan beberapa ayat, demikian firman Tuhan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Perhatikan baik-baik, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26,
Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu masalah terbesar penerima surat Yakobus, sekali lagi masalah terbesar penerima surat Yakobus adalah masalah diskriminasi yang terjadi di dalam komunitas Kristen. Di saat itu orang kaya lebih dihormati. Di dalam pertemuan-pertemuan Kristen mereka sangat dihormati, sedangkan orang miskin diabaikan. Orang kaya mendapat perhatian yang utama. Bahkan mungkin tidak salah jika kita berasumsi bahwa orang kaya saat itu mengintervensi persekutuan Kristen yang ada di saat itu. Jadi lebih parah lagi, saudara-saudara, yang lebih parah lagi di saat itu para pelayan gereja yang jika dikontekstualisasikan dengan hari ini, misalnya itu bisa merujuk kepada hamba Tuhan atau majelis. Nah, para pelayan gereja di saat itu lebih mengutamakan orang kaya. Sedangkan orang-orang miskin tidak terlalu penting untuk dipikirkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah yang kemudian membuat Yakobus marah dan ia memutuskan untuk mengirim surat. Bagi Yakobus, kehidupan orang Kristen yang beriman kepada Kristus tidak boleh berbuat demikian. Iman kepada Kristus menuntut perbuatan yang baik dan benar. Iman kepada Kristus itu bukan teori yang hanya sampai di akal dan di mulut kita. Iman itu bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Iman hanya disebut iman jika diejawantahkan atau jika dihidupi dalam kehidupan kita setiap hari. Sederhananya iman itu harus dimanifestasikan lewat perbuatan-perbuatan kita. Mengapa demikian? Karena bukti yang paling jelas, sekali lagi, bukti yang paling jelas bahwa kita memiliki iman adalah perbuatan-perbuatan kita yang sesuai dengan firman Tuhan. Banyak orang yang mengaku memiliki iman. Mereka bilang saya Kristen dan saya beriman kepada Tuhan. Tetapi perbuatan mereka itu kosong. Nah, saudara-saudara, dalam pasal 2 ayat 14 Yakobus mengatakan demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dan perhatikan selanjutnya Yakobus mengatakan demikian. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Kita tradisi Injili percaya bahwa salvation by grace yang diresponi dengan iman, keselamatan karena anugerah yang diresponi dengan iman. Tetapi banyak orang memahami bahwa iman itu hanya di akal saja. Percaya itu hanya di sini saja. Tidak. Iman Alkitabiah adalah iman yang berwujud nyata lewat perbuatan kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi Yakobus mau mengatakan begini. Iman tanpa perbuatan itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Saudara, semua orang boleh berteriak-teriak, mereka boleh berteriak dan berkata, saya beriman. Tetapi tanpa diwujudkan oleh perbuatan, maka semua itu adalah iman yang tidak akan pernah menyelamatkan kita. Mengapa? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa bukti yang paling nyata bahwa kita memiliki iman kepada Kristus adalah kehidupan kita memancarkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena kepercayaan kita kepada Allah itu bukan sekedar kumpulan ide-ide Kristen. Atau bukan sekedar pengetahuan doktrinal kita tentang Allah, bukan. Pengetahuan doktrin tentang Kristen, tentang Allah tidak akan pernah mampu menyelamatkan kita. Jika itu hanya sampai di akal saja, saudara-saudara. Memiliki pengetahuan itu baik, tetapi itu tidak cukup. Bahkan Yakobus menyindir seperti ini. Yakobus mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Kemudian dia melanjutkan demikian. Tetapi setan-setan pun percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Semua orang Kristen tentu percaya bahwa hanya ada satu Allah yang benar. Hanya ada satu Allah yang mampu menyelamatkan. Tetapi Yakobus mengatakan setan-setan pun percaya. Bukan cuma kita yang percaya, setan-setan pun percaya dan mereka gemetar. Nah, ironinya saudara-saudara, banyak orang Kristen yang mengaku percaya.
tetapi kehidupan mereka atau pola hidup mereka atau karakter mereka adalah karakter dan pola hidup yang tidak takut, yang tidak gemetar kepada Allah. Iman mereka kandas, hanya sampai di otak atau di pikiran atau di mulut saja. Banyak orang Kristen yang malah hidupnya tidak takut, tidak gentar terhadap Allah. Entah Yakobus memakai bahasa hiperbola atau tidak. Tetapi seolah-olah, sekali lagi ini penafsiran saya. Seolah-olah Yakobus mengatakan bahwa ada orang Kristen yang tidak takut kepada Allah. Mereka itu lebih baik dari setan-setan. Karena setan takut dan gemetar akan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita perlu melihat, kita perlu mengevaluasi dengan detail kehidupan kekristenan kita. Kita perlu menyelidikinya dengan seksama. Apakah kita benar-benar orang yang percaya kepada Yesus Kristus? Ada banyak dari kita yang mungkin belum lama menjadi Kristen. Sudah ada yang mungkin belasan tahun menjadi Kristen. Atau mungkin sudah ada yang puluhan tahun menjadi Kristen. Tetapi pertanyaan yang paling patut untuk kita tanyakan. Berdasarkan konteks khotbah pada malam hari ini adalah. Apakah saya memiliki iman yang sejati? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudara-saudara ada caranya. Apa caranya? Kita melakukan introspeksi terhadap karakter kita. Kita bertanya, apakah saya seorang yang mudah memberikan pertolongan? Apakah saya seorang yang punya pola hidup membaca dan berdoa Alkitab setiap malam? Atau punya jadwal-jadwal yang tertentu? Apakah di dalam diri saya masih ada sifat yang suka membeda-bedakan orang? Apakah dalam diri saya ini masih ada sikap yang mengutamakan Tuhan? Kita setia kepada Tuhan. Apakah saya masih ringan tangan untuk membantu sesama? Untuk memberikan pertolongan. Dan semua tindakan-tindakan yang dituntut oleh firman Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan. Kalau kita mampu menjawab semua pertanyaan itu dengan jujur. Kita mampu kemudian melakukan introspeksi terhadap diri kita. Yakobus mengingatkan kita. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kemudian Yakobus memberikan penggambaran. Tubuh tanpa roh pada dasarnya adalah mati. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, saya khawatir kalau ternyata kita adalah orang Kristen mayat hidup. Sekali lagi, jangan-jangan kita ini orang Kristen mayat hidup. Kita ke gereja, kita beribadah, kita berdoa, kita mengklaim diri kita percaya kepada Allah, tetapi perbuatan kita, tindakan kita dipenuhi dengan keinginan daging dan dosa. Kerohanian kita mati. Nah saudara, orang Kristen mayat hidup adalah mereka yang mengklaim diri mereka percaya kepada Kristus. Tetapi hidup mereka tidak memancarkan iman mereka. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan. Kata iman dari bahasa Yunani berasal dari kata pistis, bisa diterjemahkan dengan banyak. Tetapi dalam konteks mengikuti Yesus ketika Paulus menggunakan atau beberapa kitab Injil. Injil Sinoptik atau Injil Yohanes. Itu selalu dapat diterjemahkan dan paling tepat diterjemahkan dengan allegiance atau kesetiaan total. Jadi sekali lagi kata pistis dalam konteks mengikuti Yesus lebih tepat diterjemahkan dengan ketaatan total atau kesetiaan total. Itu artinya apa saudara-saudara? Artinya iman seharusnya mentransformasi kehidupan kita secara utuh. Sekali lagi iman seharusnya mentransformasi kehidupan kita secara utuh. Sehingga pikiran, perkataan, perbuatan kita memancarkan karakter Kristus. Setiap jalan hidup kita yang akan kita buat adalah jalan yang mengikuti Yesus. Jejak Yesus adalah jejak di mana harus kita ikuti bagi sebagai orang beriman. Sehingga iman kita kepada Kristus akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang sejajar, kehidupan yang senada dengan kehidupan Yesus. Di mana kita ada berbagai manifestasi perbuatan-perbuatan Kristus terpancar melalui kita. Dengan kata lain saudaraku yang diberkati Tuhan, hidup beriman adalah hidup yang menampilkan, memancarkan Kristus bagi semua orang. Hanya dengan demikian iman kita bukanlah iman yang mati.
Iman kita adalah iman yang sejati, yang menampilkan Yesus di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita untuk beriman dengan sungguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, sudah kami baca dan renungkan firman-Mu. Tolong ajarlah kami untuk memiliki kehidupan iman yang tepat, yang total, yang penuh dengan ketaatan dan kesetiaan hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar Allah Roh Kudus memampukan kami karena kami menyadari kami lemah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Mari kita mempersiapkan kehidupan kita akan menaikkan beberapa pokok doa kita. Yang pertama kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi kita semua. Dan yang kedua kita memohon penyertaan Tuhan bagi kita untuk kita menjalani tahun 2021 yang kita tahu masih misteri bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami bersyukur. Kami boleh ada karena Tuhan baik, Tuhan yang pelihara. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami menjalani tahun 2021 yang kami tidak tahu masa depan kami. Namun Tuhan yang pegang tangan kami. Tuhan yang pegang kehidupan kami. Makasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, kita yang kedua, kita berdoa untuk usaha pekerjaan jemaat. Dan yang kedua, pertumbuhan rohani jemaat. Sekali lagi, kita berdoa untuk usaha atau pekerjaan jemaat kita di tengah pandemi yang mulai menurun, kita tahu bersama. Dan yang kemudian berdoa bagi pertumbuhan kerohanian jemaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah pandemi, mata pencaharian atau pekerjaan banyak orang termasuk jemaat kami menurun drastis. Namun kami mau memohon Tuhan kiranya terus mencukupi kebutuhan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, usaha kami boleh berjalan dengan baik. Sehingga kami boleh hidup dari berkat-berkat yang datangnya dari Engkau saja. Di waktu yang sama kami mau berdoa, kiranya kehidupan pertumbuhan spiritualitas kami, pertumbuhan kerohanian kami, semakin hari boleh semakin bertumbuh, semakin dekat dengan Engkau. Tuhan yang tinggal di dalam kami, Roh Kudus yang tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau, kiranya mendorong kami semua, menggerakkan kehidupan kami. Kemudian saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit dan kemudian pergumulan jemaat secara umum. Mari sekali lagi kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit dan pergumulan jemaat secara umum. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat kami yang sakit, baik yang kami ketahui atau tidak. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati obat-obatan yang mereka konsumsi, Tuhan memberkati kesehatan mereka, Tuhan memberkati istirahat yang mereka lakukan. Sehingga mereka boleh disembuhkan. Dan kesembuhan itu hanya datang dari Bapa saja. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaat kami. Apapun yang mereka gumuli. Pekerjaan, keluarga, masalah apapun di dalam keluarga jemaat kami, Tuhan memberkati. Tuhan kiranya menolong, membantu, menyelesaikan. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Dan mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan. Makasih Bapa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, terakhir kita berdoa untuk proses vaksinasi. Kita tahu bahwa pemerintah sudah memulai proses vaksinasi. Kita berdoa semua boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif sehingga pemulihan ekonomi, kehidupan kita bisa dipulihkan, bisa berjalan dengan seperti dulu kala. Mari kita berdoa untuk proses vaksinasi ini. Tuhan, kami berdoa untuk proses vaksinasi akan berjalan dan akan dilakukan oleh pemerintah. Tuhan menolong semuanya boleh berjalan dengan baik, bekerja dengan efektif dan Engkau yang memberkati kami semua. Sehingga kehidupan di dunia, di bangsa kami, di kota kami boleh berjalan sedia kala. Kehidupan ekonomi boleh dipulihkan karena Tuhan memberkati setiap usaha vaksinasi.
Makasih Bapa. Ini serangkaian doa kami yang kami naikkan kepada Engkau. Tuhan memberkati hamba-hambamu yang melayani. Tuhan memberkati rohaniwan majelis. Boleh semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Dan memuliakan Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Baik saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah doa malam hari ini. Mari kita menutup serangkaian ibadah dengan pujian Ku percaya janjimu ajaib. Sungguh besar setiamu kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. ku percaya. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. kemuliaan-Mu, Kemuliaan-Mu kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah
percaya, kita berserah di dalam kekuatan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami kepada Engkau, Allah yang kami percaya tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin. Ibadah doa kita selesai, kiranya Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa minggu depan.